Francesco Bagnaia tak memahami apa yang menjadi masalah utama pada motornya, hingga tercecer di luar 5 besar. Dia pun masih menanti penjelasan dari Ducati. Pecco harus puas, hanya bisa finish di posisi ke-8 pada balapan utama MotoGP Austria. Sebelumnya di gelaran sprint race, Bagnaia justru gagal menuntaskan balapan karena ada masalah pada motornya. Hasil ini justru berbeda dengan rekan setimnya Marc Marquez yang justru kembali berjaya di sprint race dan balapan utama. Rider jebolan VR46 mengaku tidak mengerti apa yang dialami pada motornya. Dia juga membandingkan kecepatannya dengan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di lap pembuka. Di putaran awal, Bagnaia sempat bertarung sengit untuk memperebutkan posisi terdepan. Namun posisinya terus melorot hingga akhirnya finish ke-8. Bagnaia mengaku telah mengerahkan segalanya untuk bisa tampil sempurna. Nyatanya meski sudah habis-habisan, rider Italia itu menorehkan hasil yang berbeda dengan Marquez dengan motor serupa. Ketika ditanya apakah kesabarannya sudah habis, Bagnaia mengamini. Dia menanti Ducati memberi penjelasan tentang kondisi motornya itu. Di MotoGP Austria 2025, Jorge Lorenzo memberikan masukan untuk Francesco Bagnaia. Menurut Lorenzo, Bagnaia harus mencontoh Marc Marquez yang mampu meraih kemenangan meski dengan perjuangan berat. Dikutip Motosan, Lorenzo menjelaskan bahwa ada 2 tipe pembalap. Pertama, tipe yang sangat sensitif seperti dirinya dan Bagnaia. Pembalap tipe ini butuh motor yang benar-benar sempurna agar bisa tampil maksimal. Kedua, tipe seperti Marquez yang bisa beradaptasi dengan kondisi motor apapun dan tetap kompetitif. Ia juga menambahkan, performa Bagnaia yang belum konsisten bukan karena kurang berbakat, melainkan karena faktor teknis yang membuatnya tidak nyaman dengan motor Ducati. Lorenzo sendiri pernah merasakan hal serupa saat membela Ducati. Meski begitu, Lorenzo percaya jika Ducati mampu memperbaiki motor, baik dari sasis maupun aerodinamika, Bagnaia bisa kembali kuat dan bersaing ketat dengan Marquez di sisa musim ini. Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Austria 2025. The Baby Alien mengaku sempat ngeri melihat kecepatan Fermin Aldeguer. Marquez, yang start dari posisi 4, bisa menjadi yang tercepat di garis finish Red Bull Ring pada balapan hari Minggu. Rider Ducati Lenovo Team itu memenangi persaingan ketat dengan Marco Bezzecchi dan Fermin Aldeguer. Marquez awalnya bisa mengatasi Bezzecchi di lap ke-19. Kemudian, Aldeguer datang menekan dari peringkat 3 dan mulai membuntutinya. Sampai akhirnya, Aldeguer bisa tepat di belakang Marquez pada lap ke-24. Ia kemudian membidik sang pemimpin balapan di sisa lap. Marc Marquez akhirnya bisa menjaga posisinya sampai finish. Ia unggul selisih waktu 1,1 detik dengan Fermin Aldeguer untuk memenangkan race MotoGP Austria 2025. Usai balapan, Marquez mengakui kecepatan Aldeguer. Lawannya itu dinilai bisa sangat cepat. Saya tahu Aldeguer akan datang, dan kali ini dia benar-benar siap dan dia melaju sangat cepat, katanya melansir TNT Sports. Bagi Marquez, kemenangan ini jadi yang ke-6 beruntun ia raih sejak MotoGP Spanyol di Aragon. Ia senang sekaligus mendedikasikan kemenangannya untuk Pau Alsina, rider muda Spanyol yang baru meninggal bulan lalu. Tambahan penuh poin membuat Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen. Francesco Bagnaia menempati posisi ketiga dengan 221 poin setelah finish ke-8 di Austria. Sementara itu, Bezzecchi yang harus puas finish ke-4 tertahan di posisi 4 klasemen dengan 178 poin. Sebelum berlaga di sirkuit Red Bull Ring, Tech3 KTM menghadapi ketidakpastian besar terkait performa Enea Bastianini. Apakah ia mampu mengulang lonjakan impresifnya di Brno? Jawabannya, ya, dan sungguh meyakinkan. Mulai dari sesi kualifikasi, Bastianini tampil luar biasa dengan berhasil lolos dari kualifikasi 1 ke kualifikasi 2 dan menempati posisi start terbaik musim ini di urutan ke-5. Hasil ini memperlihatkan peningkatan pesat dari pencapaian sebelumnya. Meskipun sempat tertinggal di awal sprint race, ia berjuang hingga finish di posisi ke-7, memastikan beberapa poin penting bagi tim.
Namun, yang paling mencuri perhatian adalah performanya di Grand Prix utama. Dari posisi awal yang kurang ideal, ia berhasil menyodok ke urutan kelima, hasil terbaiknya sepanjang musim ini. Manajer tim, Nicolas Goyon, menyatakan bahwa pekerjaan Bastianini selama akhir pekan ini benar-benar solid. Sementara itu, Bastianini sendiri menyatakan kebahagiaannya atas pencapaian ini sebagai hasil terbaik musim 2025 bagi dirinya. Ia juga mendapat keuntungan tambahan dari penggunaan aero terbaru KTM yang debut saat MotoGP Austria. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, lega lolos dari cedera usai kembali mengalami kecelakaan hebat dalam balapan utama MotoGP Austria. Meski kecewa gagal finish, Martin tetap menyatakan dirinya mengambil banyak pelajaran penting. Sepanjang akhir pekan di Austria, Martin memang lebih kesulitan tampil kompetitif ketimbang di Ceko saat ia finish ke-7 dalam balapan utama. Di Austria, ia start dari posisi 14 dan hanya finish ke-10 dalam sprint. Dalam balapan utama, ia sejatinya berpotensi kembali masuk 10 besar. Sayangnya, dirinya terjatuh di tikungan 7 pada lap 14 dan dilarikan ke pusat medis sirkuit. Beruntung, ia dinyatakan lolos dari cedera. Insiden itu sempat membuat Aprilia cemas, mengingat Martin absen 11 seri awal musim ini akibat 3 kecelakaan hebat dan cedera parah. "Saya baik-baik saja, tentu saja ada rasa sakit di seluruh badan, tetapi beruntung tidak ada cedera. Kami bisa balapan lagi pekan depan," katanya. Mengingat dirinya pulang dari Austria tanpa satupun poin, Martinator berada di peringkat 21 klasemen pembalap dengan koleksi 9 poin. Ia akan kembali turun lintasan dalam seri Hungaria di sirkuit Balaton Park pada 22 sampai 24 Agustus mendatang. MotoGP Austria di Red Bull Ring menjadi salah satu akhir pekan paling berat bagi Yamaha musim ini. Semua 4 pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, Alex Rins, Miguel Oliveira, dan Jack Miller menyelesaikan balapan di posisi terbawah, hanya meraih 1 poin di klasemen. Quartararo menjadi yang terbaik dari mereka. Finish ke-15, terpaut 25 detik dari pemenang balapan, Marc Marquez. Jack Miller yang finish paling buncit di urutan ke-18 menyuarakan secara terbuka bahwa masalah utama mereka adalah ketidakcocokan motor Yamaha YZR M1 dengan ban belakang konstruksi keras yang digunakan di track stop and go seperti Spielberg. Miguel Oliveira setuju dan menambahkan bahwa mereka sama sekali kehilangan grip saat akselerasi keluar tikungan, serta tidak mendapatkan dukungan dari bagian belakang motor untuk melakukan lean dan menikung dengan cepat. Quartararo menambahkan, balapan Austria ini membuatnya bingung karena Yamaha tidak bisa menemukan solusi apapun sepanjang akhir pekan. Ia hanya berharap motor bisa tampil lebih baik di seri berikutnya di Hungaria.